Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, mahasiswa Profesioners Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perawatan luka DM. Baiklah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, mahasiswa Profesioners Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Sebelumnya Bu, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Aras, Umurnya berapa ya Bu? 35 tahun, Tinggalnya di mana? Gamping. Iya. Kalau bisa minta waktunya sebentar Bu, sekitar 15 menitan, apa Ibu bersedia? Ya, Baiklah. Sebelumnya Bu, Ibu sudah tahu apa itu diabetes mellitus? belum. Baiklah, kalau begitu saya jelaskan ya Bu ya. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai, sehingga dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Terus penyebabnya diabetes mellitus itu ada dua, yaitu genetik dan lingkungan. Sedangkan klasifikasinya diabetes mellitus yaitu ada dua tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu ditandai dengan kekurangannya insulin. Sedangkan kalau tipe 2 itu ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin yang kemudian mengakibatkan kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik. Sedangkan kalau manifestasi klinis itu dia menurunnya berat badan. Terus sedangkan manifestasinya itu untuk DM tipe 1 dia menurunnya berat badan. Sedangkan kalau DM tipe 2 itu dia nafsu makannya bertambah namun berat badannya itu menurun sekitar 5-10 kg dan dia itu dalam waktu 2-4 minggu. Sedangkan kalau penata laksanaan diabetes dia itu diberikan edukasi, di mana edukasi itu dia pemahaman tentang perjalanan penyakit DM ini. Sedangkan kalau nutrisi, kita lihat nutrisinya, penata laksanaannya, dietnya itu seimbang dan mengurangi beban kerja insulin. Sedangkan kalau aktivitas fisik yang dilakukan itu berupa kegiatan jasmani secara tertentu sebanyak 3-4 kali. Jadi kalau ibu kan ini punya luka DM, jadi ibu itu bisalah beraktivitas, kira-kira berjalanlah, jalan-jalan depan rumah begitu sampai 3-4 kali. Terus itu ada terapi farmakologi. Itu obat-obatan itu Bu seperti oral dan bentuk insulin, suntikan insulin. Terus untuk perawatan kaki luka. Baiklah Bu, sedangkan kalau ibu kan ini kakinya luka. Jadi perawatan kaki luka diabetes mellitus itu ibu yang pertama itu harus cuci kaki setiap hari dengan teratur. Sesudah dicuci, keringkan dengan seksama. Jadi sela-sela jari-jarinya itu dibersihkan menggunakan kain. Terus ibu juga dapat pakai bedak atau lotion. Terus apabila kakinya merasa dingin, sebaiknya pakai kaos kaki dan sebaiknya itu dipakai saat mau tidur. Apabila memakai sepatu atau sendal, perlu diperiksa apakah alas kakinya itu licin atau tidak. Terus apabila membeli sepatu, jangan membeli yang sempit. Pada penderita DM yang ada penyakit sarafnya, berjalanlah tanpa alas kaki. Jangan berjalan tanpa alas kaki karena dapat mengenai luka tanpa penderita DM itu sadari. Kemudian sela-sela jarinya itu dapat diperiksa apakah terdapat luka atau kulit yang pecah-pecah atau
biasa juga berjamur. Jadi sebaiknya ibu itu periksakan ke dokter. Janganlah malas-malas membersihkan luka-lukanya itu, karena bisa jadi nanti membau dan membusuk. Itulah Bu yang saya sampaikan. Kalau begitu ada yang ibu mau tanyakan? Ya, bahkan saya biasanya disuntik insulin. Iya. Itu insulin itu untuk apa ya? Apa gunanya? Baiklah Bu, dimana itu insulin itu untuk membantu mengelola gula yang diserap oleh tubuh sehingga bisa menjadi energi. Makanya ibu itu selalu disuntikan insulin supaya, karena diserap, gulanya ibu diserap oleh tubuh. Jadi yang diserap oleh tubuhnya ibu yang berubah menjadi energi. Baiklah Bu, sekian penyuluhan dari saya. Jadi bagaimana ibu sudah mengerti apa itu DM dan penyebabnya? Kan tadi saya sudah jelaskan apa itu DM dan penyebabnya. Jadi bagaimana ibu sudah mengerti? Jadi kalau penyebab DM itu apa ya Bu? Penyebab DM itu ada dua ya kan, antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Ah iya. Jadi Bu bagaimana, sudah paham? Oh iya, sudah paham. Baiklah Bu, sekian penyuluhan dari saya. Jadi Bu nanti jangan malas-malas lagi ya untuk membersihkan lukanya, supaya lukanya tidak membau, supaya lukanya tidak berbau dan tidak menjadi meluas lagi Bu ya. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Drop it.